Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jika kita ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, tentunya kita akan menjawab ya. Apakah kita mengasihi sesama? Ya. Tetapi dengan kasih yang seperti apa kita mengasihi Tuhan dan sesama? Tentunya pertanyaan itu tidak mudah untuk dijawab. Nah, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu berpikir panjang untuk menjawabnya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ke 16, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengasihi dengan kasih terbesar. Mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih terbesar. Apakah yang dimaksud dengan kasih terbesar? Yaitu kasih yang dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan nyawa bagi yang dikasihi. Kita sudah membaca bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, apakah kita akan sanggup melakukannya? Apakah kita akan sanggup mengasihi dengan kasih yang terbesar itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih terbesar, yaitu dengan menyerahkan nyawanya di salib untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 dituliskan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dituliskan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dituliskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jelas bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan kasih yang terbesar dengan memberikan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama dengan kasih yang terbesar itu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dituliskan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita harus meneladani Kristus dalam mengasihi. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dituliskan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suami mengasihi istri sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, Rasul Paulus menuliskan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 dituliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu dengan menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
kita harus rela mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus menunjukkan kerelaan dirinya untuk mati bagi Kristus. Dia menuliskan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang besar bagi kita dengan rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita, dan mengingat perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, mari kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama dengan kasih yang terbesar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.